Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube kami. Di sini kami sedang melakukan ujian praktek ya mata pelajaran MIPA, yaitu ada biologi, fisika, dan kimia. Di sini kita melakukan praktikum mengidentifikasi apa aja sih isi kandungan dalam minuman yang sudah ditentukan, yaitu ada teh gelas, ada kopi cup, ada aqua, juga ada susu kental manis Frisian Flag. Oke, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan ada Ani Purwanti, ada Latifah Hanun, juga ada Moza Salsabila dan Sultanah Lutfi. Baik, itu adalah kelompok kami, anggota kelompok kami. Kemudian setelah ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang mengenai isi kandungan, mengidentifikasi isi kandungan dari 4 minuman yang telah tadi disebutkan. Baik, langsung saja kita simak presentasinya. Yang pertama, minuman kopi cup. Produk minuman kemasan yang digemari berbagai kalangan karena harganya terjangkau. Komposisi dan manfaat. Yang pertama, air. Membuat nutrisi dan mineral yang dapat diakses media transportasi bagi zat gizi dan oksigen lewat peredaran darah. Yang kedua, gula. Memperbaiki rasa dan sebagai pengawet alami sehingga bisa disimpan lebih lama. Ketiga, penstabil. Menstabilkan sistem dispersi campuran adonan. Yang keempat, perisa sintetik memberi aroma. Yang kelima, kalium sorbat memperpanjang umur simpan produk dengan menghentikan pertumbuhan jamur. Yang keenam, asesulfam menghilangkan rasa pahit yang biasanya terdapat pada beberapa pemanis buatan. Yang ketujuh, sukrosa memberi rasa manis. Yang kedelapan, garam sebagai pengawet, pengikat, dan meningkatkan warna makanan. Dan yang terakhir, krimer nabati, pengganti krimer pada susu, kopi, teh, dan produk pangan lainnya. Alasan dan pengaruh. Alasan mengapa kemasan dibuat berbeda. 1. Melindungi produk. 2. Media promosi. Pengaruh terhadap minuman. Melindungi isi yang di dalamnya supaya tetap stabil dan aman dikonsumsi, sebagai daya tarik tersendiri untuk menarik minat konsumen. Kesimpulan, minuman kopi cup tersebut sebenarnya menyehatkan, tetapi jika terus-terusan dikonsumsi dapat memicu beberapa penyakit seperti sindrom metabolik, diabetes, ataupun obesitas. Menghitung massa jenis. Rumusnya, Pro sama dengan massa dibagi volume. Dengan massa 0,15 dan volumenya 0,00022608 sama dengan 663,481953 dibulatkan menjadi 663,50 kg per meter kubik. Sifat larutan kopi cup adalah asam dengan pH sekitar 6. Unsur kimia: air H2O, garam NaCl, gula C12H22O11, perisa sintetik C5H8NO4Na, kalium sorbat C6H7KO2, asesulfam C4H4KNO4S, sukrosa C12H22O11. Oke, lanjut lagi yang kedua, yaitu Frisian Flag. Frisian Flag adalah salah satu produk susu kental manis yang digemari masyarakat lintas umur. Sebenarnya produk ini terdiri dari beberapa rasa, akan tetapi pada praktik ini kami menggunakan sampel rasa vanila. Komposisi dan manfaat. Yang pertama, sukrosa. Untuk mempermanis makanan agar lebih
meningkatkan selera. Yang kedua, minyak nabati yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung secara alami, bebas lemak, dan merendahkan gejala menopause. Yang ketiga, maltodextrin yang mengentalkan makanan. Yang selanjutnya, bubuk wen meningkatkan pertumbuhan otak. Dan yang terakhir, susu skin bubuk menurunkan kolesterol dan mengurangi resiko penyakit jantung. Kemasan versus daur ulang. Kemasan plastik dan daur ulang. Kemasan tersebut sangat bisa untuk didaur ulang dengan mudah, tetapi banyak yang belum tahu karena pada kemasan tersebut kita bisa menggunakan seperti contohnya kita bisa berdaur ulang dengan cara membuat tas dan lain sebagainya. Kesimpulan, yang pertama, kesehatan tulang dan gigi. Yang kedua, memulihkan otot. Yang ketiga, meningkatkan sistem imun tubuh. Yang keempat, membantu proses pemulihan tubuh. Yang kelima, menjaga berat badan. Yang keenam, membuat tidur lebih nyenyak. Dan yang terakhir, optimalkan fungsi otak. Dan selanjutnya, menghitung massa jenis. Pi sama dengan M massa bagi volume. Massanya sama dengan 0,04, V-nya sama dengan 0,00045. Jadi sama dengan 0,4 dibagi 0,0045 sama dengan 88,89. Sifat larutan adalah asam, dikarenakan pH produk tersebut sebesar 6. Alasan dan pengaruh. Alasan yang pertama, mengapa kemasan dibuat berbeda, melindungi kemasan dan menjadi media promosi. Yang kedua, pengaruh untuk memudahkan konsumen dan menjaga kemasan agar melindungi bakteri agar tetap stabil. Unsur kimia. Yang pertama, sukrosa C12H22O11, minyak nabati C17H35COOH, maltodextrin C5NH-NO5NH. Bubuk wen tidak ada, susu bubuk juga tidak ada. Oke, yang selanjutnya yaitu teh gelas. Teh gelas adalah minuman kemasan terbuat dari daun teh melati yang bisa kita temukan di warung-warung. Berikut akan dijelaskan tentang komposisi dan manfaat dari teh gelas. Yang pertama yaitu air. Manfaat air yaitu meningkatkan metabolisme, memberikan oksigen ke seluruh tubuh, dan menjaga tekanan darah. Yang selanjutnya itu ada gula. Manfaat gula yaitu memberi energi instan, menaikkan tekanan darah, mengatur suhu tubuh. Kemudian ada daun teh melati. Daun teh melati memiliki manfaat yaitu untuk menurunkan resiko diabetes, mengurangi nyeri sendi, dan menjaga kesehatan mulut. Ada juga natrium benzoat. Fungsinya karena ini zat pengawet, tentu fungsinya untuk mengawetkan produk tersebut. Selanjutnya ada kalium sorbat. Fungsinya untuk memperpanjang umur simpan produk dan menghentikan pertumbuhan jamur. Ini fungsinya hampir sama seperti natrium benzoat karena sebagai pengawet. Selanjutnya yaitu ada pengatur keasaman. Fungsinya untuk mengasamkan, menetralkan, atau mempertahankan pH makanan. Kemudian ada perisa sintetik alami. Fungsinya untuk meningkatkan daya tarik pangan, menutupi karakter yang tidak menyenangkan. Dan yang terakhir adalah garam. Manfaatnya yaitu melancarkan metabolisme, menjaga kesehatan pencernaan, dan mencegah hiponatremia. Kemasan dan daur ulang. Kemasan dari produk ini yaitu plastik yang tidak mudah robek. Kemudian tentang tingkat kemudahan daur ulang dapat dikatakan cukup mudah, terbukti dari banyaknya kerajinan-kerajinan yang sudah mulai menggunakan limbah kemasan teh gelas. Kesimpulan, teh gelas memiliki manfaat apabila dikonsumsi, seperti peringan stres, tetapi apabila digunakan secara terus-menerus tentu tidak akan baik. Berikutnya, menghitung massa jenis dari teh gelas. Rumus massa jenis yaitu massa dibagi volume. Setelah kemarin kami menghitung, massa dari teh gelas yaitu adalah 0,16 kg, kemudian volumenya yaitu 0,00017 meter kubik. Jadi total massa jenisnya yaitu 941,17 kg per meter kubik. Teh gelas sifat larutannya yaitu asam dan pH-nya yaitu sebesar 5.
unsur kimia. Gula, unsur kimia gula yaitu C12H22O11. Kemudian ada air, unsur kimianya yaitu H2O. Kemudian kalium sorbat, unsur kimianya yaitu C6H7KO2. Kemudian ada natrium benzoat, C7H5Na02. Kemudian ada garam, NaCl. Oke, dan yang terakhir kita mengambil sampel aqua gelas. Aqua gelas yang berkomposisi air mineral yang bersumber dari pegunungan dan manfaat menjaga kadar cairan tubuh, mencegah dehidrasi, dan mempertahankan suhu tubuh, dan membantu energi pada otot dan melumasi sendi-sendi agar tetap lentur. Kemasan dan daur ulang. Kemasan plastik dan daur ulang tingkat kemudahan daur ulang cukup mudah. Hasil daur ulang kerajinan seperti pot kecil. Kesimpulan dapat kita ketahui bahwa air mineral cukup bermanfaat untuk tubuh kita dan itu sebagai bahan pokok untuk tubuh kita. Menghitung massa jenis P, M, massa bagi volume. Massanya 0,22 kg dan volumenya 0,00022 meter kubik. Massa jenis 9,41,17 kg per meter kubik. Sifat larutan netral karena pH produk bisa mencapai 7,2. Unsur kimia dari air adalah H2O. Oke, ini dokumentasi kita ketika kita menganalisis barang-barang tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.